Mudah-mudahan di akhir masa kepemimpinan saya, seluruh siswa se-Kabupaten Subang dari kelas 1 sampai 6 SD, 1 sampai 3 SMP harus mendapatkan seragam gratis yang layak, sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial antara anak-anak kita. Tidak ada lagi anak-anak kita yang minder ke sekolah bajunya gus butut, bajunya gus goreng, orang tua tinggal fokus saja untuk memberikan pendidikan di luar sekolah. Jadi inspirasi bagi kita semua. Gak ada yang gak mungkin. Pak Bupati ini bupati termuda di Jawa Barat dan juga Indonesia. Jadi kalau kita punya kemauan, punya mimpi, ya bisa diraih. Sampurasun, rakyat Subang, Subang, Jawa Barat. Jadi adik-adik, hari ini adalah hari yang membahagiakan, terutama bagi anak-anak kita, karena hari ini pemerintah hadir bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan aksi nyata melalui pembagian seragam sekolah gratis. Kami ingin memastikan tidak ada anak sekolah yang minder untuk berangkat ke sekolah. Semua harus punya seragam yang layak, rapi, dan sama, agar fokusnya hanya satu, belajar dan meraih cita-cita. Seragam yang dibagikan mencakup jenjang SD dan SMP. Untuk SD dibagikan seragam merah putih dan pramuka beserta atribut masing-masing sebanyak 25.140 set. Untuk SMP dibagikan seragam putih biru dan pramuka beserta atribut masing-masing sebanyak 19.485 set. Khusus di Kecamatan Kertanegara ini menjangkau 28 sekolah terdiri dari 23 SD dan 5 SMP dengan total 1.799 siswa. Jadi seragam ini adalah simbol adik-adik, simbol harapan dan tanggung jawab. Dan ingat, seragam ini saat dipakai bahwa kalian adalah generasi penerus masyarakat Kabupaten Subang. Dan kepala guru, kepala sekolah, saya sampaikan terima kasih setinggi-tingginya karena pendidikan tidak akan maju tanpa dedikasi dan ketulusan Bapak Ibu semua. Pak Kadisdik, katanya ada ruangan yang tetapnya udah bocor, tolong langsung dibenerin, jangan sampai ke depannya masih ada sekolah-sekolah yang tetap plafonnya bocor sehingga anak-anak SD SMP kita tidak bisa belajar dan tidak bisa menerima pendidikan yang layak. Tolong Pak Kadisdik koordinasi nanti kepala sekolah, malu soalnya guru saya jangan sampai memalukan anak didiknya jadi bupati sampai sekolahnya tidak terurus. Dan saya punya target, ini ada media juga. Target saya insya Allah sebelum saya berakhir kepemimpinan saya 2029 nanti, seragam gratis ini harus sudah menyentuh kelas 1 sampai kelas 6 SD, kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Jadi tidak hanya yang kelas 1-nya saja, tapi mudah-mudahan di akhir masa kepemimpinan saya, seluruh siswa se-Kabupaten Subang dari kelas 1 sampai 6 SD, 1 sampai 3 SMP harus mendapatkan seragam gratis yang layak, sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial antara anak-anak kita. Tidak ada lagi anak-anak kita yang minder ke sekolah bajunya gus butut, bajunya gus goreng, orang tua tinggal fokus saja untuk memberikan pendidikan di luar sekolah, karena makannya sudah dibeli yang gratis oleh Pak Presiden, sekolahnya gratis, seragamnya gratis, ibu-ibunya harus, yang penting harus urus anaknya yang benar. Jadi kabel gratis nih, ulah dia nginjin ke Bang Emok ke beli seragam. Jadi saya ulah dia nginjin ke Bang Emok, seragamnya gratis, sekolahnya gratis, makan baru datang di sekolah gratis. Nanti kurang aku
udah kepikir ibu-ibu kak bapak alasan ingin duit emang beli seragam udah gratis. Jadi mudah-mudahan sebelum kepemimpinan saya selesai nanti, doakan saya mudah-mudahan seragam gratis ini sudah bisa menyentuh seluruh siswa SD dan SMP, tidak berdasarkan hanya kelas saja. Mudah-mudahan seluruh siswa ke Kabupaten Subang SD dan SMP nanti di akhir masa kepemimpinan saya sudah bisa menerima seragam gratis. Itu saja yang saya sampaikan, adik-adik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sebelum ditutup, saya pantun dulu. Jadi kalau sekarang, kalau saya bilang kalau saya pantun, jawabnya jangan cakep ya. Jawabnya ngabret. Pergi ke sekolah di pagi cerah. Tak lupa membawa buku dan pena. Seragam gratis bentuk kepedulian daerah untuk masa depan putra putri Subang tercinta. Guru, menjahit kain dengan penuh harapan agar nyaman dipakai sepanjang hari. Seragam sekolah gratis kami hadirkan agar tidak ada lagi anak tertinggal meraih prestasi. Itu saja. Oh iya, dan saya mohon maaf, proses seragam gratis ini agak lama karena memang prosesnya lama waktu itu, dan waktu itu kan berjalan di masa pertengahan. Saya masuk menjadi bupati itu di tengah-tengah, jadi tidak bisa cepat. Tapi alhamdulillah akhir tahun sudah selesai, namun kepotong libur tahun baru jadi belum bisa didistribusikan. Jadi baru hari ini bisa direalisasikan. Saya mohon maaf. Dan untuk pertanyaan juga, karena kan banyak yang bertanya-tanya kapan ya, alhamdulillah hari ini. Target saya ini udah kasih target ke Pak Kadisdi. Sebelum nanti tahun ajaran baru harus sudah ada lagi yang baru, sehingga tidak ada mundur-mundur lagi. Mudah-mudahan semuanya bisa sesuai. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, ini untuk adik-adik kita yang orang tuanya mungkin sudah berlatih ada dapat support satu set seragam sekolah gratis dari Pak Bupati. Namanya kayak adik saya. Dan tadi Pak Bupati sempat menyampaikan, Pak Bupati tidak ingin khususnya sekolah SMPN 2 Pusaka Negara kalau ada kelasnya yang tidak nyaman untuk belajar. Jadi sudah ada arahan sekolah SMPN 2 Pusaka tidak ada lagi yang bolong-bolong. Alhamdulillah. Sudah ada lagi plafon yang bocor-bocor. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bukan menjadi itu, tapi insya Allah seluruh Subang merata. Semua yang dipastikan sekolahnya, ruangannya nyaman untuk belajar, ya. Ingin memandu langsung komret, tangannya di atas semuanya, komret. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih ada semua, selamat untuk seragam sekolah gratisnya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ada Pak Malik dari Provinsi Kota Subang, mengucapkan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah, walaupun sempat ada kemunduran karena prosesnya mengerjakan 90.000 baju itu lumayan lama ternyata. Tapi alhamdulillah di akhir Desember seragamnya sudah selesai dan kemarin kepotong libur Nataru sehingga baru dibagikan sekarang. Tapi alhamdulillah insya Allah semoga pendistribusiannya bisa tepat sasaran ke seluruh SD dan SMP yang ada di Kabupaten Subang. Dan mudah-mudahan di 2026 sekarang, tadi saya sudah instruksikan ke Pak Kadisdik jangan sampai ada keterlambatan di tahun ajaran baru itu. Nanti begitu masuk itu seragam yang baru nanti di 2026 itu harus sudah bisa dibagikan untuk siswa-siswi SD SMP yang baru masuk nanti, seperti itu. Dan rinciannya berapa banyak? SD berapa banyak? Kalau rinciannya nanti Pak Kadisdik yang jelasin. Yang jelas baju itu sekitar ada 92.000 ya. Ada 92.000 siswa-siswi yang terkena, yang mendapatkan seragam. Ada sekitar 92.000 potong baju yang dibagikan di seluruh Kabupaten Subang. Tapi target saya juga mohon doanya dari seluruh masyarakat, dari awak media. Saya punya cita-cita di akhir masa kepemimpinan saya nanti, seragam gratis ini harus sudah bisa menyentuh seluruh siswa-siswi SD, SMP, kelas 1, kelas 6, kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Karena apa? Saya ingin pemerataan pendidikan ini tidak hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat, tapi saya inginnya seluruh masyarakat merasakan pemerataan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Subang. Untuk termasuk SD yang swasta atau pesantren nanti ada agenda nggak? Swasta juga masuk. Swasta juga sudah masuk. Kalau pesantren masuk belum? Belum. Pesantren belum. Karena kewenangannya belum di Disdik Kabupaten. Nah, tapi kalau siswa SD, SMP yang swasta masuk ya. Untuk pembagian yang sekarang ini ya? Ya, untuk sekarang udah masuk SD, SMP swasta. Jadi yang dibagikan itu baju kalau SD merah putih dan pramuka berserta seluruh atributnya. SMP putih biru dan pramuka juga seluruh atributnya. Jadi sepatu itu untuk siswa-siswi yang tidak mampu. Kayak gitu. Sepatu dan tas ya? Ya, sepatu dan tas untuk siswa-siswi tidak mampu. Yang dengan bicara tentang sekolah yang pusat juga Pak Bu. Betul. Ya. Untuk tahun sekarang total berapa Pak Bu? Tahun ini walaupun ada keterbatasan TKD, pemotongan TKD 360 miliar, tapi bisa dilihat Dinas Pendidikan salah satu dinas yang tidak ikut terpotong karena kita punya 3 unsur, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, yang selalu saya tegaskan bahwa 3 unsur ini tidak boleh sampai terganggu. Maka dari itu justru Dinas Pendidikan, infrastruktur kelas nanti bisa dicek, sudah saya tambahkan anggarannya di 35 miliar, mudah-mudahan sekolah SD, SMP yang sudah mulai mau ruang kelas belajarnya tidak layak bisa segera diintervensi kayak gitu. Sarana prasarana meja. Betul. Itu nyambung. Ada yang di lantai itu. Langsung nanti kita tindak lanjuti. Dan saya selalu menyampaikan, fokuskan ke aduan-aduan. Ketika ada aduan langsung action, ketika ada aduan langsung perbaiki. Jadi saya selalu tegaskan bahwa setiap sekolah, kalau udah ada sekolah yang ada aduan itu langsung tindak lanjuti. Kita ingin masyarakat kita merasakan kehadiran pemerintah dengan respon cepat dalam segi apapun, seperti itu. Makasih Pak Bu. Hatur nuhun. Pertama, saya ucapkan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul pada acara penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Subang dengan PT Lintas Marga, Sedaya, dan PT Finfast Automobile. Kesepakatan ini memiliki arti penting bagi Kabupaten Subang, tidak hanya sebagai landasan hukum dan pedoman kerjasama antar pihak, tetapi juga sebagai bentuk nyata sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung konektivitas, penguatan kawasan industri, serta pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Subang. Infrastruktur yang baik adalah kunci utama dalam meningkatkan efisiensi waktu
dan biaya logistik, sekaligus memperkuat daya saing Subang sebagai kawasan industri strategis yang ada di Jawa Barat. Melalui kesepakatan ini, peran, tanggung jawab, dan kontribusi masing-masing pihak telah ditetapkan secara jelas, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengoperasian, hingga pemeliharaan simpang susun kilometer 115 plus 500, termasuk mekanisme monitoring sesuai kewenangan masing-masing, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah Kabupaten Subang menyambut baik komitmen dari para pihak, termasuk pembiayaan yang menjadi tanggung jawab pihak ketiga, sebagai bentuk dukungan konkret terhadap pembangunan daerah tanpa membebani anggaran pemerintah. Ya, begitu, jelas ya. Lalu kami berharap kerjasama ini dapat berjalan efektif, tepat waktu, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta dunia usaha di Kabupaten Subang. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih. I say thank you to Finfast to make a agreement with us. So I think in very soon we can build this road, we can build this interchange, so Finfast can be the best for the industry manufacture in Kabupaten Subang. Saya ucapkan terima kasih kepada LNS dan seluruh pihak yang hadir hari ini. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa menjadi contoh kemitraan yang produktif dan berkelanjutan demi kemajuan Kabupaten Subang. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Acara pemerintah daerah Kabupaten Subang dan PT Lintas Marga